Halo guys, balik lagi bersama gua Darian di sini. Pada hari ini gua mau membahas satu game lagi yang menarik menurut gue yaitu jadi ini di week 8, week terakhir dari MPL dari regular season MPLI di season 6. Untuk day yang pertama kita ada game Alter Ego melawan RRQ ya. Terus hari ini kita akan membahas game 2-nya karena menurut gue ini game yang bisa sangat banyak dipelajari eh banyak banget yang bisa dipelajari dari gamenya tersebut. Jadi kita langsung get into it aja seperti biasa ini bakal menjadi speed review yaitu ini gua bakal review game ini dalam 1,5 kali kecepatan. Di sini lihat aja ini 1,5 kecepatan pemutarannya. Jadi nggak dalam speed yang biasa, kita nggak bakal keburu gitu. Jadi gua akan bahas secara singkat, padat, dan jelas, dan semoga ini bisa membantu untuk semua player yang menonton game ini. Oke, sekarang jadi kita mulai aja. Dari pertama kita mulai ke arah draft dari Alter Ego. Jadi Alter Ego di game game pertama kalah ya, kalah. Dia menggunakan Saber, dia mencoba menggunakan Saber dan RRQ Hoshi menggunakan Eudora. Jadi sesuatu yang harus kalian tahu, jadi di week ini hero revamp yaitu 6 hero itu biasanya tuh Munton punya kebijakan 2 minggu setelah, tapi pada minggu ini nggak tahu kenapa revamp hero cuman punya batas 1 minggu lalu sudah bisa dipakai. Jadi ini Barats dan juga 6 hero revamp udah bisa dipakai. Jadi benar-benar hero poolnya tuh berubah banget ya untuk minggu ini gitu. Dan di sini masih typical band biasa dari Alter Ego, ya, Selena, dan juga ini band-band biasa sih. Hilda karena nggak mau dirusuh, Uranus memang hero offlaner kuat, Natalia mengganggu sekali untuk kayak junglernya itu sendiri. Roger tadi Albert bermain dengan sangat baik, jadi signature hero band terhadap Albert menggunakan Roger. Jadi mungkin Alter Ego berasa bahwa dia tuh bisa bermain lebih baik eh, deng- de- dengan tidak adanya Roger dari seorang Albert gitu. Kita lihat sendiri. Ya, jadi Yuzong ya, jadi dia mau di sini mungkin ini sesuatu yang kalian bingung kenapa dia ngeban Yuzong. Tapi menurut gue ini band yang pintar. Jadi dia ngeban satu hero-nya Ahmad, hero-nya si Ahmad, tapi dengan catatan dia sebenarnya mau nge-trade. Ini banyak banget yang kebuka di sini. Jadi ada Esme, Khalid, eh Farsa, Chang'e gitu-gitu juga masih kebuka dan itu nggak ada itu ya, nggak ada Yuzong. Jadi kemungkinan untuk ngepick Farsa dan Chang'e-nya tuh sebenarnya besar banget. Mmm, Esme, Khalid, Ruby juga masih kebuka. Jadi ini benar-benar game yang lumayan open banget lah ini karena, bahkan sesudah ban ini masih banyak hero-hero yang bagus yang lepas lah. Jadi di sini kita lihat, oh ya masih ada Barats juga. Jadi Alter Ego masih memilih untuk first pick Barats, di mana kita tahu ya kalau ada kecenderungan bahwa hero baru akan menjadi hero yang OP untuk di week pertamanya. Dan di sini RRQ langsung masih standar standar pick hero bagus ya, yaitu Esme dan Khalid. Kita tahu Khalid sendiri Vayne bisa ngerusuh-rusuh menggunakan kali tanknya di sini. Dan di sini masih banyak banget pilihan, kayak masih ada Ruby, masih ada Farsa, masih ada Chang'e, masih ada Baxia juga itu go to heroes-nya Murphy ya. Jadi kayak emang hero-hero yang masih ada. Masih ada lawan begini enak pakai Valir kemungkinan ya. Oh ya, ini Chow juga. Jadi Leo Murphy Chow juga bagus. Ya, ya, dan seperti yang gue bilang ini game Valir game banget. Jadi ini sesuatu yang bisa dilihat karena kita tahu mungkin bukan bukan ke arah Esme, bukan ke arah lebih ke arah Khalid sih. Jadi
Khalidnya tuh susah banget karena dikit-dikit ke-stun dikit-dikit ke-stun, dia harus skill 2 sedangkan begitu, menggunakan, heal-nya itu bisa langsung didorong sama Valirnya dan di sini RRQ langsung nge-secure, core-nya ya, yaitu, buat link-nya Albert, di mana karena jika dia tidak mengambil di sini, bakal ada target ban berikutnya ke Albert nih di 2 ini. Jadi Albert langsung secure begitu aja. Di sini menurut gue Xbox ada pilihan yang cerdas, laning phase wise melawan Esme kemungkinan bakal kalah dan skill 2-nya yang, baterai buat narik-narik itu juga bakal mengganggu untuk, seorang Khalid juga. Jadi, itu sesuatu yang mereka nggak mau itu. Dan di sini Varsa, klasik, anti Valir dan juga nampaknya mereka mau mainnya front to back. Front to back itu apa? Front to back itu seperti formasi di mana kalian tuh ngeliatin, belakangnya ya, bukan jadi kalian mainnya tuh nggak masuk loncat ke dalam, formasi musuh, nggak langsung loncat kalau 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 musuh pick Varsa itu kalian harus pakai hero-hero yang bisa loncat ke dalam musuh untuk urusin Varsanya. Mungkin dengan main Valir, adalah, very good, front to back heroes, yaitu, hero tarik ulur buat maju mundur. Nah itu Valir tuh bagus banget, jadi ngelihat untuk jagain satu core-nya itu adalah sesuatu yang baik. Jadi menurut gue itu salah satu alasan kenapa Varsa juga di-ban. Karena menurut gue Lemon gak main Varsa, jadi it's little bit weird, tapi oke. Jadi Angela ban, masih respect ban juga terhadap Pai di offlane-nya, eh, karena dia beberapa kali juga make itu. Karena Barat di sini masih ambigu banget, nggak tahu siapa yang make, bisa Pai bisa Ahmad. Karena emang pertemuan pertama juga belum ada apa-apanya, belum tahu, tentang apapun. Dan Kufra band, jadi mereka masih menganggap ini bisa menjadi hero-nya R7. Tapi di sini nampaknya dia langsung ngambil pick core-nya yang kedua, yaitu punya buat Sin, Hellcat. Eh, ini sesuatu yang unik karena Hellcat-nya ini bakal main side lane ya di sini ya. Hellcat untuk main side lane sebenarnya gue kurang favorit ya untuk di meta yang sekarang tuh. Hellcat biasa bermain jungle tapi di sini udah ada Ling nggak mungkin main side lane tanpa retribution, itu udah nggak mungkin banget. Jadi kemungkinan dia bakal main Hellcat samping. Dengan main Hellcat samping kemungkinan di gengnya bakal lebih gede gitu. Jadi lemah banget sebenarnya dia untuk hero dalam hitungan. Hellcat adalah hero yang kuat di patch sekarang, tapi untuk menjadi side laner itu sebenarnya hero-nya lemah banget, gampang banget untuk di geng dan gampang mati ya. Oh, oke. Ini sesuatu yang gua kaget. Uh, gue tadi kira cowoknya itu, cowoknya tuh Murphy, tapi ternyata bakal dilempar cowok tuh yang biasa main Ahmad. Ya, ya biasa main Maungzi. Berarti Baratnya bakal yang main Pai. Eh di sini, oke kita lanjut dulu. Kita lihat apa picknya RRQ. Oke oke. Jadi RRQ bermain Faramis. Oke, jadi gini, gue jelasin dari segi draft. Gue sangat favor, RRQ. Gue sangat, favoritin, draftnya RRQ. Kenapa? Di sini, sinkron ya menurut gue itu, kata kuncinya tuh, sinkron. eh di mana seorang, Faramis altarnya tuh membantu hero masuk. Kita tahu Faramis tuh altarnya tuh mengganggu kalau hero masuknya udah masuk terus yang nggak bisa keluar mati, hidup lagi dan bisa, ngasih impact sekali lagi. Jadi emang sinkronisasinya dengan hero masuk tuh sebenarnya emang gila banget itu untuk Faramis. Dan di sini kita lihat semuanya itu hero masuk ya. Nih 1, 2, 3, 4 ini semuanya hero masuk. Jadi secara draft komposisi dan, eee, dari segi sinkronisasi antar timnya tuh udah bagus banget di sini. Tapi yang gue bingungin ini dari sini, menurut gua
Satu, mereka bermain hyper carry, itu menurut gua hal sesuatu yang jelek banget untuk meta sekarang. Kenapa? Kenapa lebih bagus main 2 core daripada main 1 core? Karena game di patch yang sekarang, patch Project Next ini lebih cenderung lebih lama gitu. Jadi, lebih cenderung ke arah late game, dari semua game, eee, gamenya tuh cenderung banget untuk, ke arah late game. Jadi untuk hanya punya 1 peluru daripada 2 peluru, itu itu ya perumpamaan ya, itu sangatlah, riskan gitu. Jadi begitu 1 pelurunya fail, kalian udah nggak bisa main apa-apa. Di sini oke, ada Chow, tapi Chow tuh mid game hero banget ini. Ini Chow tuh mid game hero banget. Terus yang lebih anehnya lagi adalah Barats, Valir, dan juga Baxia adalah front to back hero, di mana kalau dia ngelindungin satu hero itu bagus banget. Jadi tadi sedangkan Chow dan juga Saber adalah hero masuk ke belakang gitu. Jadi menurut gua kalau kalau emang musuhnya Farsa, kalau memang mau pick Saber sama Chow kayaknya nggak bakal bermasalah sama sekali sih jujur. Farsanya malah bisa jadi makanannya mereka. Tapi yang gua sayangkan adalah dengan 3 pick hero, front to back, gua tadinya kirain, mereka bakal bermain, marksman hypercarry yang mungkin one-one, eee, walaupun one-one jelek sebagai jungler ya, kalau gitu Ki gua ganti, mungkin Cloud loncat masuk tapi masih ada front to back-nya. Kalau dia Cloud hanya masuk menggunakan ulti, kalau, begitu udah nggak ada ulti, Cloud tetap masih main, pukul-pukulan dengan auto attack-nya gitu. Jadi, masih bisa dijagain ini, front to back-nya tuh masih bisa jalan lah. Atau mungkin Kimi, tapi Kimi lawan Assassin yang hero-hero masuk jelek. Jujur gua ya itulah, jadi sinkronisasi dari, itunya game plan-nya apa itu menurut gua tanda tanya sih. Gua nggak gitu ngerti, gimana gimana cara eksekusi, dari draft alter ego ya. Jadi, untuk eksekusinya tuh, untuk cara menangnya gimana sih? Winning condition-nya apa sih? Eh, Saber-nya ngebantai-bantai, itu bukan menurut gua bukan winning condition yang baik ya. Semua juga tahu kalau hyper carry kita, kita punya satu core, terus satu core ini kita ngebantai-bantai, semuanya mati. Tapi di sisi lain, ini nggak bisa bunuh ini. Kalau udah late game ya. Gimana cara bunuh Esme yang udah, ada setengah darah bar putih dengan menggunakan saber? Menurut gue walaupun lu sesakit apapun menggunakan saber, lu nggak bakal bisa mati, apalagi lu melee, bisa di-kite sama Esmeralda-nya abis lu ulti, anggap anggap saja Esme-nya nggak purify, lu ulti, seret, lu mau pukulin sampai mati bisa, tapi kan ada temennya juga, ada temennya. Jadi, bisa bisa di-cover dengan sangat baik gitu. Jadi menurut gua dari segi draft, gua nggak nangkep game plan, gua nggak nangkep, eee, cara maininnya, cara eksekusi winning condition-nya gimana. Bahkan gua nggak tahu siapa yang bakal mukulin turret buat sieging high ground-nya, tower 3 ya, tower tier 3. Tier 3 nggak siapa yang mau hancurin tuh nggak ada gitu. Chow sih fix ke belakang-belakang buat ngezoning. Saber yang mukulin ada ini semua sih, ada ya itu basically. Jadi menurut gua dari segi draft RRQ udah jauh menang, karena, jadi itu pelajaran nomor satunya mungkin yang bisa kita bahas adalah, dari segi draft, komposisi, dan juga, game plan. Plannya tuh kayak gimana sih, yang selaras atau tidak gitu. Oke, jadi gua lanjutin aja dari segi draft, jadi yap, jadi seperti yang gue bilang, dia bakal purify. Akan semakin sulit bagi Sabernya untuk ngebunuh, Esmeralda-nya. Mmm, yap, Lemon bakal bermain mid Framis di sini. Welcome to Mobile Legends. Udah dapat boost duluan dari seorang Oke, masih seperti biasa. Oh,
Oke, this is advantage ya, udah 2-0 nih. Dan dengan, komposisi early kayak gini, Baxia, eee, Valier maksud gua, sama Saber menurut gua mereka harus invade sih. Ini Albert udah tinggal sendirian sih. Tapi Celiboy, Karat, at least ini berdua nih. Jadi, Udil sama Leo Murphy, apa yang harus mereka lakukan, mereka harus invade karena ini udah menjadikan, udah advantage banget. 2 orang mati itu merupakan kesalahan, mestinya nggak boleh terjadi, dari pihak RRQ. Loh 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 loh, itu ah, cuman diintip ya, Udilnya nggak bantu Murphy-nya nggak berani masuk karena nggak ada Udil. Kayak nggak jalan komunikasinya. That's it, advantage-nya terbuang sia-sia sih menurut gua. Secara pribadi kalau Sabernya cuma farm-farm aja dengan punya komposisi yang bisa dibilang kuat di awal kayak Berats, Valir Baxia maksudku, Valir Baxia Saber di tengah. Ya, jadi basically Celiboy only farming-farming aja di sini, mungkin nggak amat masih bisa lari. Ini harus sesuatu yang gue post dulu. Ini sesuatu yang mau gue bahas juga, guys. Menurut gua dari draft Alter Ego yang mempunyai satu core lawan 2 core, berarti Alter Ego mau lebih menangin early game-nya, karena dia dikejar waktu. Karena kalau semakin ke late game, eh mereka punya 2 core, jadi itu tidak baik karena nggak punya cadangan peluru seperti yang gue bilang itu apa perumpamaan peluru-peluru itu. Jadi kalau dua yang jadi di sini bakal sulit banget ngehandle-nya. Tapi kalau dia main satu core dan early game-nya ngebantai-bantai, mungkin ada harapan seperti gue bilang, mungkin ya, karena gue jujur nggak gitu eh kayak gitu tahu gimana mereka seorang saber bisa bunuh ini semua, gue juga nggak gitu tahu. Tapi itu yang gue bilang gitu. Jadi yang dikejar waktu adalah Sally Boy. Tapi di sini Sally Boy yang mati gitu kan. Dan Sally Boy farming doang. Dia tidak bermain secara bisa dibilang nggak sesuai game plan ya. Nggak sesuai berdasarkan timingnya. Kalau Sabernya hanya farming, nah ini yang gue bilang nih, ini buat ngerusuh-rusuh kayak gini tuh kuat banget nih Valir. Udil tuh kuat banget untuk melakukan hal-hal kayak begini. Dan gue udah melihat beberapa kali Valirnya Udil tuh positioningnya tuh annoying banget dan semuanya tuh bisa ke-stun gitu. Jadi untuk tadi invade yang pertama, nah ini invade. Nah ini bener, ini sesuatu yang bener yang mestinya dilakukan sejak awal gitu. Tapi oke, Sally Boy terlalu dalam ya. Pause dulu. Gue nggak tahu Sally Boy mau ngapain ya. Jadi VYN masuk, Albert ulti, dia ngapain ke sana? Dia mau bantuin Murphy kah? Oke, gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi Sally Boy maju ya. Tadi ada itu maju. Mungkin miskom mau bilang maju tapi maju. Tapi di posisi itu sih nggak bisa maju. Dan di sini Sin terkena outplay habis-habisan oleh Ahmad. Good job banget buat Ahmad. eh Dipotong sama Esme, Link, hal ke bawah. Ya seperti yang gue bilang, dia udah menggunakan ulti barat dan juga ulti Saber, nggak bisa bunuh Esme-nya. Esme-nya nggak bisa dibunuh sama sekali di game ini. Oke, di sini Sin benar-benar game susah ya. Jadi ini Turtle nggak bisa diambil sih menurut gua. Albert belum menyentuh power spike-nya. Tapi dia berusaha dengan menggunakan altarnya Lemon. eh Ya masih laning phase ya guys. Jadi belum bisa banyak terlalu gerakan yang bisa dibahas. eh
Karena emang durasi jadi ada laning phase tuh mempengaruhi durasi gamenya ya. Karena kayak gini, nah ini masuk nih. Oke, ada Revitalize, ada Stun, bahkan Dark Knight Falls digunain. Di situ Murphy harus tumbang, trade of kill dengan Lemon. Oke, tank tukar support istilahnya. Ahmad tendang ke VN. Oke, disaster again, another mistake by RRQ. Menurut gua ini tuh udah super kesalahan RRQ. Menurut gua itu nggak harus nggak seharusnya VN ketendang atau apapun itu. Dan di sini lagi-lagi di invade. Good job untuk Alter Ego, berusaha bermain semaksimal mungkin dengan itunya walaupun nggak dapat ya. Albert tetap mendapatkan birunya. Dan ini udah dapat dua ini udah enak ya. Jadi dia dan tengahnya tuh udah sekarat juga. Jadi mapnya tuh udah begini ya guys. Lihat bentuk map pressure-nya tuh begini nih. Jadi uh, oke, gue ganti warna satu. Nah, oke. Jadi yang pink Alter Ego, yang RRQ uh, yang warna kuning lah. Ini kelihatan banget mapnya sebenarnya kayak gini. Jadi di sini yang bisa kita lihat gimana gimana cara ngelihat map pressure-nya. Kayak di sini udah ngelewatin garisin, offside bisa gampang dibunuh. Esmeralda juga sebenarnya bisa dibunuh dari sudut sini kan bisa di belakangin gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang hal yang penting ya, map pressure-nya. Jadi dengan map pressure kayak gini ada turtle, mereka mungkin mencoba pick of kill dulu, mendapatkan kill terlebih dahulu. Dan di situ mereka hajar sin ya. Tapi oke, disaster. Tunggu. Mereka mau pick off kill terhadap ini terus kemungkinan mau turtle, tapi Udil masih clearing mid dan ini Baxia masih jauh. Mereka ngeluarin ininya nggak sinkron juga. Jadi Sally Boy ngangkat biar Sin 100% masuk ke dalam ultinya Barat dimakan kan. Yap. Tapi begitu di sini dua ultimate udah keluar, Albert ngelihat langsung celah, backupnya juga cepet dan Murphy I don't know why dia nggak ke atas, dia kira udah secure kill. Yap, dia belok. What? Dia nggak ke atas. Mestinya dia ke atas. Menurut gue ya, ini menurut gue pribadi dia nggak boleh sebagai tanker. Menurut gue nggak boleh ninggalin sabernya sendiri sih. Untuk at this point ini berbahaya banget karena ini dua show. Enggak, mereka show 4 di map. That's why Albert berani nabrak ya. Show itu di ini Udil show di map karena ngebersihin mid. Ahmad ketemu Esme itu show. Ini dua show. Jadi maksimum 3. Jadi ini udah mau berantemin sama RRQ Hoshi 3 lawan 3 ya. Jadi Sin, Albert sama VN itu udah siap berantem. Jadi istilahnya 3 lawan 3. Dan ini menurut gue udah power spike-nya Albert juga. Di sini kita bisa ngelihat ada endless kan. Sehingga seperti di sini udah dalam tanda kutip kalah jumlah karena semua skillnya udah ke dalam scene. Mungkin komunikasinya juga scene ngasih tahu ke arah timnya RRQ Hoshi bahwa semua skill udah dikeluarin ke gua gitu. Jadi ini benar-benar udah nggak ada apa-apa. Albertnya makin kaya, nggak ada backup sama sekali. Yap. Oke. Gua kaget sih mereka show 4 dan tanknya nggak datang buat nge-cover. Dan di sini Udil mati lagi karena dia show. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Oh, dia cuma mau ngusir itu ya. VN tapi linknya langsung nyabet gitu aja. Jadi ini mistake juga sama Udil karena dia offside. Di sini sekarang mungkin objektifnya ke lebih arah bawah udah dipotong juga nih sama R7. Kita lihat Albert akan kemana, tapi masih farming aja.
Ketemu Murphy, Sin, sahabat Shred. Nggak ada flicker. Oh, Pi berubah jadi kecil ya, stacknya habis. Di dive, sekarang ada advantage 5 lawan 4 karena Pi-nya mati, VYN hampir mati, Lemon tapi mati di area mid lane, mereka mau harus defend mid lane, ada R7. Di bawahnya masih ke defend sama Leo Murphy karena ini mencar banget, tapi Albert udah gila. Damage-nya udah bener-bener nggak ketahan sama sekali. Oke, terus lalu linknya akan ke arah bawah nih, objektif dijepit. Jadi gini, salah satu tips untuk ngambil turret juga begini ya guys. Selalu ada yang dari belakang tower, jadi ngezoning musuhnya untuk ngedefend itu. Jadi satu biasa carry-nya yaitu bisa MM, bisa assassin, mukulin towernya, ya. Ini mukulin towernya. Dan teman-temannya yang lebih tebal biasa tank atau support atau bahkan offlane seperti ini, dia ke arah belakang towernya. Ini dia ke arah sini untuk mencegah para tim alter ego untuk ngedefend ini. Jadi itu tips untuk ngedapetin turret, itu berlaku di mana aja. Misalnya mau dapetin turret ini ya, berarti kalian zoning dari sini, masuk ke sini, ininya dari sini. Begitu pula dengan tower-tower berikutnya. Jadi mainnya zoningnya dari belakang. Lebih susah di tengah karena ada dari dua arah ya. Tapi zoning di belakang turretnya berlaku untuk turret manapun. Jadi itu yang akan dilakukan RRQ. Dipotong begini, jadi free turret seperti yang gue bilang. Jadi mereka udah prepare banget untuk mendapatkan turretnya. Di sini ada another kill. Bahkan solo kill, Sin di arah atas. Albert memang gila banget sih linknya. Oke, ada pos. Kan gue cepetin. Oke, ini masuk ke dalam game. Ini habis kondisinya 3 mati dari alter ego. Kemungkinan akan menuju ke arah mid. Tapi nggak. Oke, aneh. Mestinya mereka ke arah mid ya. Menurut gue midnya lumayan gratis sih. Tunggu ya, gue lihat kondisinya dulu. Oh, nggak ada orang ya. Nih, tapi Saber sama Valirnya udah show sih. Jadi mestinya menurut gua apa yang mestinya dilakukan Albert adalah dia langsung ke arah mid, dapetin turret ini, Lemon pakai altar bahkan untuk dapetin midnya juga nggak masalah, sehingga membuka map pressure mereka ke daerah sini, segitiganya. Mana sih tadi alter ego gue pakai warna merah. Jadi alter ego malah begini ya. Jadi semakin ketekan, mapnya lebih lebar untuk RRQ Hoshi gitu. Tapi ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang gua nggak tahu, atau bahkan nggak ada call-nya. Tapi menurut gue itu sesuatu yang bagus juga untuk mendapatkan mid-nya tadi, karena ada wave juga, bukan karena nggak ada wave. Karena di sini ada kill kah? Enggak. Tapi hitungannya offside banget ya, seperti yang gue bilang ya. Untuk bermain sendirian di luar zona itu sebenarnya mengerikan ya. Ini RRQ sekarang punya, ya, punya zona begini nih, RRQ yang warna kuning nih. Zonanya begini. Kita lihat Ahmad, kita liatin ya. Nih, gua nggak hapus itunya. Ini sangat sangat jauh dari garis ini, berarti hitungannya offside super jauh. Ya, kayak seperti itu. Nah, ini nggak bisa di backup karena dia udah keluar dari offside-nya, udah kejauhan. Dan di sini Jelly Boy juga harus
mati malah. Ahmadnya nggak mati, Jelly Boy-nya yang mati. Lebih parah lagi, karena seperti gue bilang, Jelly Boy core-nya, dan dia cuma punya satu core, ini dua core, udah mulai ke arah mid game to late game, kacau, udah kacau banget menurut gue. Oke, mereka dapetin mid turret, ini udah nggak berlaku berarti garisnya. Garis map pressure, ditendang, VN selamat. Oke, R7. Ah, oke, that was beautiful. Oke, jadi ini juga sesuatu yang harus kalian tahu. Jadi komposisinya RRQ adalah komposisi pick off. Jadi bunuh satu gitu, karena damage mereka akan berkurang seiring seiring berjalannya waktu. Jadi kalau kalau war panjang itu mereka damage-nya tuh kalau di grafik tuh eh, turun ya begini. False off, namanya false off ya. Kalau di grafik, kalau ada grafik gitu misalnya set ini dia tuh damage di awal tinggi tapi turun. Jadi apa yang harus lu lakukan kalau lu punya komposisi dengan dengan kayak grafik yang bisa begini adalah lu culik satu terus lu main objektif. Jadi itu yang dilakukan RRQ karena dia tahu lawan Valir begini prolong fight Valirnya bakal menggila banget. Dia nggak dapat Valir, dia dapetin Valirnya, walaupun dia dapetin Valirnya di situ mereka tetap mau push kanan kiri, itu benar-benar bagus menurut gua. Culik satu cabut karena eh, ada Lord juga, dia nggak mau ngeris bahwa ada yang mati dan sehingga Lordnya nggak secure. Salah satu yang harus dipelajari adalah know when to take team fights. Jadi harus tahu kapan mau ambil team fight mana sih yang boleh diambil, sama team fight mana yang nggak boleh diambil gitu. Jadi kayak begitu-begitunya menurutku RRQ udah ngerti banget untuk masalah team fight apa yang harus diambil, team fight apa yang harus nggak mereka ambil berdasarkan komposisi mereka. Jadi misalnya ada yang mati satu orang keculik, kalau bisa diberantemin berdasarkan komposisinya berantemin, tapi kalau enggak mereka bakal relain balik aja. VN kuat banget ini pakai kalian yang nggak mati-mati. Ya, R7 lagi nge-stuck butuhnya. Mereka nunggu Lord. Sekarang Lord dan let's see, mereka mungkin akan fokus tengah dulu ya buat dapetin tengah. Tapi mereka nggak mau, ininya udah ketekan banget kayak kita bisa tunggu. Kita bisa ngelihat bahwa alter ego terkumpul di sini ya. Dan RRQ lagi neken begini ke arah sono. Udah mulai dikandangin sama RRQ, 3 lane di push. Seperti yang gue bilang dia bakal fokus ke arah tengah dulu, tapi tengahnya namun nggak keambil, jadi mereka langsung ke arah yang barengan sama Lord. What? Jadi gini guys, ini menurut gue adalah sesuatu yang fatal. Satu adalah mereka TB-in apinya Valir. Albert udah bener dia nusuk ke arah tower. Jadi emang fokus mereka tuh sebenarnya harus tower ya guys. Jadi emang objektifnya tuh tower. Mereka tuh nggak bisa ngebunuh Baxianya gitu karena mereka bunch of assassins. Ngomongnya gimana ya? Assassin nggak bisa bunuh Baxia basically. Assassin lu tuh harus kayak brut brut brut. Nah, Baxia tuh sustainnya terlalu tinggi apalagi dengan adanya Revitalize yang dimiliki Murphy di saat ini. Menurut gua lu nggak bisa itu. Jadi lu punya Hellcurt yang lagi menggunakan ulti, lu punya uh, Link yang lagi masuk juga. You should have focus tower. Jadi mestinya lu fokus ke dalam towernya, lu clear wave-nya secepat-cepatnya yang ada di sini tadi, lalu
yang nge-clear wave itu bisa VN, bisa Lemon. Udah di altar juga masalahnya. Jadi mereka mestinya fokus sama turretnya gitu. Dan ini menurut gue lumayan rugi ya. Ini agak nge-throw sih menurut gue karena ini lima-limanya sehat-sehat walafiat gitu. Jadi mendingan lu dapat tower tapi mereka masih sehat daripada nggak dapat apa-apa gitu. Ini Sally Boy hampir ketangkap sama VN, Leo Murphy ketahuan posisinya masuk dari R7. Oke, gue nggak tahu Sally Boy-nya kenapa. Oh, dia kena damage. Dia udah segitu, tapi dia maju. Dia kena damage dari Lemon. Dia nggak nyangka damage Faramis bisa mantul, terus dia kena ultinya R7 juga. Jadi dia ulti aja buat at least contribute something ke team fights-nya. Tapi ini team fights sudah berantakan banget buat Alter Ego. They should have gone back sih. Mhm. Di sini menurut gua there's no chance Alter Ego's gonna win already at this point karena udah 14 menit Sally Boy-nya nggak ngangkat. Basically ini ada dua core atau bahkan tiga sama Esmeralda aja. Jadi ya ini di sini posisinya udah kalah banget dari Alter Ego karena game plan-nya nggak jalan ya. Mereka nggak ngerusuh, mereka dapat rusuhnya di buff kedua tapi terlalu telat menurut gua. Mereka harus neken dari early game. Oke, ini jadi macro wise. Lord di atas. Jadi dia nge-freeze dulu ya, Sin pinter nih. Jadi karena Lordnya di atas, kalau Lord di atas, seberangnya Lord tuh harus masuk sehingga musuhnya tuh harus assign satu orang. Assign itu apa? Dia harus nyuruh satu orang untuk nge-clear wave-nya di bawah satu orang. Jadi di sini di Lord bakal ada 5 tim RRQ, 4 dari Alter Ego. Jadi satu orang itu karena harus ngurusin wave gitu. Jadi itu tujuan lu apa? Ngurusin wave seberangnya Lord ya. Dan apa yang dilakukan Sin adalah dia menunggu timernya dari Lord ini, baru dia mau masukin ininya wave-nya. Jadi barengan nanti pas ini udah mau Lordnya udah mau up, dia baru clear. Jadi semua wave gak harus di clear guys, itu intinya. Ini namanya ini teknik wave management ini namanya freeze. Dan di sini menurut gua Alter Ego Desperate mereka jalan 5 untuk ke arah sini untuk nemuin pick off atau sesuatu atau dapetin farming bareng-bareng. Ini sesuatu yang bener banget. Kalau lu lagi di freeze lane-nya, ini sesuatu yang harus lu lakukan. Lu harus gather berlima. Kayak tunggu sebentar, kita back sebentar. Ya kayak di sini ya. Yap, ini udah posisi freeze banget. Ini nggak dijalanin, ini nggak dijalanin, ini masuk ke tengah. Nanti nggak ada resource yang masuk dan ini Alter Ego ketakutan. Dan jadi apa yang Alter Ego lakukan? Mereka jalan berlima untuk nyelusurin satu bagian bareng-bareng karena kalau kalian freeze kemungkinan besar kalian menyebarkan tim kalian di map itu dipencar-pencar gini. Jadi buat satu nge-scout nanti baru dikepung. Nah di sini dapat nih Sin ngelihat ada Chow sama Leo Murphy dan di sini langsung langsung ditabrak. Nah, jadi emang udah perfect macro play. Di sini ada yang orang-orang di sini itu langsung set 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 biar mereka nggak pulang. Jepitnya dari berbagai arah. Yang ke arah sini cuma satu, sisanya nutupin jalan pulang nih. Yap. Oke. Sekarang load up, wave masuk. Wave masuk itu hitungannya apa? Wave masuk itu hitungannya lebih dari ini ya, lebih dari sungai. Jadi begitu udah kalau kalian udah buat dorong lebih dari sungai wave-nya, oke wave-nya gini udah lebih dari sungai, kalian sebenarnya udah bisa start Lord. Tapi di sini Sin nampaknya masih mau pick off satu ya. Karena mereka udah dapat dua, mereka masih menang jumlah anyway
di sini. Jadi mereka masih 4 lawan 3 maksimum. Kalau kalau dia harus ngirim 1, 4 lawan 2. Jadi udah menang anyway, menang jumlah. Ini cuma replaynya. Oke, lordnya diambil. Push 3 lane. Clear wave, clear wave. Jadi lordnya di atas, kemungkinan RRQ mau di side yang lain, betul. Jadi dia assign scene doang. Dia mau dapetin sisi yang lainnya. Dia siegingnya pakai ultinya ini ya. VN, ultinya pakai Raging Sandstorm dia. Dia siegingnya begitu. Begitu Albertnya masuk, dia langsung buka ulti. Jadi Albertnya bisa dapat damage ke tower. Tapi di sini langsung di dive begitu aja. Sin blunder lagi. Dia nggak boleh kayak gitu. Temennya nggak ada yang bisa follow up karena satu-satunya orang yang bisa follow up adalah VN dengan menggunakan ultinya dari sini ke sini. Tapi R7 lagi di luar, ininya di luar, linknya nggak ada tembok ke sana, tapi Sin masuk, langsung diangkat. Dan ini blunder banget dari Sin, tidak patut ditiru guys di game ini. Oke. Dan ini yang mau gua highlight juga, bahwa lu kalau mundur abis sieging, abis dapetin inhibitor atau lordnya abis mati gitu kan, kalian tuh jangan mundur sepenuhnya ya. Biasa yang gue lihatnya tuh player-player mobile-nya langsung mundur ke arah hutan mereka buat farming gitu. Lihat yang apa yang dilakukan RRQ, mereka menjaga gerbangnya ya, hutan-hutannya masih dijagain. Jadi bisa nge-pick off satu dua orang itu bermanfaat banget sebenarnya. Ya, mereka masih di sini, masih di hutan ya. Mereka nggak fully balik dan kita bisa lihat Udil yang langsung tertangkap. Tapi di sini bukan fight yang mereka mau ya. Jadi seperti yang gue bilang, cara mereka team fight harus pick off 1. Mereka dapat Udil, cabut. Tapi tapi yang terjadi adalah dia ketenang sih. Jadi gue nggak bisa nyalahin juga. Tapi di sini R7 udah kuat banget. Seperti yang gue bilang, udah nggak ada Sin, udah nggak ada Albert, masih ada jaminan peluru ketiganya yaitu Esmeralda. Jadi core-nya RRQ itu ada 3 biji guys. Jadi emang udah pelurunya lebih banyak aja sih menurut gue dari uh, dari segi draft ya. Bahkan Sin bantuin gelapin, dilawan semua ya sama R7 sendirian. Ya, R7 basically main sendiri di situ. Dan langsung hancurin tengah objektif dan ini end game mestinya. Dia ya menggunakan altar buat end game. Gak peduli dibangunin berapa kali pukul base-nya. Yap, itu good job banget buat RRQ. Jadi menurut gua itu aja sih menurut gua lumayan banyak yang tadi bisa gua bahas. Jadi thank you guys for watching. Jangan lupa follow sosial gua, bisa bertanya-tanya juga di sosial media gua. Jangan lupa subscribe dan like videonya, dan juga komen kalau ada pertanyaan, nanti bakal gua jawab secepat mungkin. See you guys in the next video. Bye bye.